Dia biar pulang lurus. Oh. Biar bumi lega. Ini nggak pedas dua nih. Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Share lagi rutinitas aku di pagi hari. Dan ini tuh aku sebenarnya belum beres-beres, belum ngapa-ngapain, masih rebahan aja di rumah. Tiba-tiba ada yang nelpon nyuruh nyamperin ke warteg ya teman-teman. Dan kebetulan ini wartegnya juga deket rumah, jadi aku samperin aja. Ternyata ini lagi pada makan ya teman-teman. Nah, dan ini juga ada Mama Pero, ada Mama Aisyah. Ini tiba-tiba aja bawain makanan, katanya abis jajan, dan kebetulan barusan abis dari rumah sakit juga. Ini mau gak mau harus dibawa ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya walaupun teman dari TK sampai sekarang masih bisa menjaga tali silaturahmi ya teman-teman, masih sering ketemu juga. Aku senang banget ya kalau misalkan punya teman yang gak lupa begitu aja gitu ya teman-teman. Kita tuh masih sering kontak, masih sering ketemu ya, walaupun di sela-sela kesibukan kita gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang itu udah pada beda sekolah ya, tapi masih tetap nyempet-nyempetin waktu buat ketemu. Pokoknya aku selalu bersyukur dan berterima kasih karena aku tuh selalu dikelilingin sama orang-orang yang baik. Nah, dan ini aku udah di rumah. Tadinya aku mau gorengin ikan buat rapan, tapi barusan aku dibungkusin lauk sama mamanya Pero. Jadi ya udah nih, aku mau nyuapin rapan dulu sama ayam serundeng kesukaannya rapan. Dan aku juga itu bawa jengkol. Kira-kira teman-teman ada yang tahu gak sih, banyak yang bilang katanya kalau ibu hamil itu nggak boleh makan pete ataupun jengkol karena kan bau juga ya teman-teman. Nah, sedangkan aku kan suka banget ya sama pete ataupun jengkol, tapi sekarang ini semenjak hamil aku udah jarang-jarang ya makan bau-bauan kayak gini. Cuman karena ini kayaknya aku lagi pengen banget, akhirnya aku beli ya teman-teman, tapi aku juga makan gak yang banyak-banyak ya. Kira-kira teman-teman ada gak sih yang suka makannya tuh pantangan kayak gitu? Nah, aku tuh kadang kalau misalkan mau makan suka mikir-mikir lagi ya, karena banyak yang bilang gak boleh, terus ada juga yang bilang boleh aja selama kandungan kita belum berusia 8 atau 9 bulan katanya teman-teman. Tapi kadang suka jadi pikiran juga kalau ada yang bilang boleh dan gak boleh kayak gitu loh teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, aku juga pengen banget, yang penting kan gak sering-sering ya. Setelah nyuapin rapan, aku lanjut beraktivitas kembali. Mumpung lagi seger nih ya teman-teman. Biasanya kan pagi-pagi kayak gini masih rebahan aja, dan tadi juga emang masih rebahan, cuman kebetulan ada telepon aja, aku keluar ya teman-teman. Ini aku juga belum ngapa-ngapain, dan di sini tuh berantakan banget karena kemarin aku seharian gak beres-beres rumah, gak masak juga, pokoknya bener-bener gak ngapa-ngapain seharian itu, cuman waktu buat keluarga ya teman-teman. Karena kalau ada papanya rapan di rumah, kalau aku beres-beres kayak gini tuh suka ngomel-ngomel ya teman-teman. Nah, kalau beres-beres rumah tuh emang enaknya gak ada suami ya. Apalagi papanya rapan kan liburnya cuman sehari, jadi ya waktunya tuh habis buat keluarga aja ya teman-teman. Padahal di rumah tuh berantakan banget kayak gini, dan ini juga sebenarnya papanya rapan yang ngeberantakin, gak tahu nyari apa, padahal udah aku rapihin ya. Itu tuh sebenarnya rongsokan ya teman-teman. Aku tuh suka ketinggalan mulu nih sama abang rongsokan, karena datangnya tuh suka pagi-pagi banget. Karena itu kan banyak banget botol-botol sama bekas mainannya rapan, belum aku kasihin ke abang rongsokan karena emang akunya belum ketemu-ketemu ya. Makanya di sini tuh numpuk banget kayak sampah. Makanya kadang papanya rapan suka ngomel-ngomel juga ya. Ngapain katanya ngumpul-ngumpulin botol? Ya gimana, orang aku kan hampir setiap hari beli minum yang kemasan, jadi udah pasti banyak banget ya teman-teman. Biasanya aku langsung buang-buang aja ke sampah, cuman kayak sayang aja gitu, ya udahlah mendingan dikumpulin aja karena nanti juga suka ada yang pengen ya, apalagi abang rongsokan. Nah, walaupun kalau ditukerin sini gak seberapa kan uangnya, tapi kan lumayan juga buat jajan anak ya enggak. Nah, teman-teman, di sini juga aku mau beres-beres dulu di kamar. Ini udah yang semrawut, super berantakan banget ya. Dan jangan salpok sama kasur-kasur aku nih, kayaknya udah harus diganti ya teman-teman. Ini udah dekil banget, apalagi yang bawah. Nah, sebenarnya untuk yang bawah itu kasurnya udah nggak kepake, cuman waktu itu bingung mau buang kemana, karena kan di sini itu susah banget kalau mau buang barang-barang kayak gini ya teman-teman.
karena kitanya juga harus bayar, dan ini kalau misalkan buang kasur itu tuh susah, nggak ada yang nerima, jadi harus dipretelin dulu sama kita, dan kita juga kan nantinya harus bayar. Lumayan lah untuk bayarnya tuh paling kecil 100.000 harus ngeluarin duit sih untuk buang-buang sampah kayak gini tuh. Jadi ya udahlah, aku tumpuk aja karena kan yang bawah juga nggak bakalan aku tidurin ya teman-teman, jadi kehalang sama yang atas. Jadi ya udahlah, sebelum aku buang aku pakai dulu aja, karena emang bener-bener susah ya kalau di sini tuh kayak buang-buang lemari, kasur, pokoknya barang-barang kayak gitu tuh harus bener-bener dirapihin dulu sama kita, atau mungkin dipotong-potong kali ya, kecil-kecil kayak gitu. Nah, dan di sini juga untuk kasurnya udah beres aku rapihin. Lanjut di sini aku nyiapin dulu buku pelajarannya Rapan untuk di bawah hari ini. Nah, ini aku tanya Rapannya dulu ya teman-teman, biar dia juga tahu jadwal per harinya tuh apa-apa aja gitu, setiap hari tuh apa. Jadi aku tanya, padahal aku juga udah tahu, cuman biar dia inget aja, dan ternyata dia tahu sih. Cuman anaknya agak males nih kalau disuruh nyiapin kayak gini. Nah, terus di sini juga kan aku naruh bukunya belum yang rapih ya teman-teman. Jadi kadang Rapan juga suka pusing gitu nyari-nyarinya. Jangankan Rapan, aku aja kadang suka pusing. Nah, ini belum aku rapihin gitu untuk tempat penyimpanan bukunya tuh biar bisa dijangkau sama Rapan ya. Next deh aku bakalan renov tempat meja belajarnya Rapan, biar Rapan juga kalau apa-apa bisa ngambil sendiri, terus bisa nyiapin sendiri, dan naruh-naruh bukunya biar nggak pusing ya. Ini kan masih ditumpuk-tumpuk gitu ya, jadi kadang kalau misalkan anak kayak Rapan itu masih pusing ya untuk nyari-nyarinya. Oh ya teman-teman, jangan bosan-bosan ya untuk selalu nonton video-video terbaru aku, video kegiatan aku sehari-hari ya, walaupun mungkin ini cukup membosankan ya karena ini setiap hari kerjaannya tuh itu aja ya teman-teman, kayaknya nggak pernah ada yang lain selain beres-beres rumah ya, karena kan untuk beres-beres tuh sebenarnya nggak bisa di skip juga ya. Kalaupun di skip ya ini tuh berantakannya udah kayak apa, yang setiap hari diberesin aja ini kayak gini ya teman-teman, apalagi kalau nggak diberesin. Nah, dan di sini aku juga mau beres-beres di ruangan depan. Ini banyak banget sampah nih, bekas serapan. Pokoknya ya kalau pagi-pagi kayak gini udah pasti deh rumah tuh udah kayak kapal pecah ya teman-teman, banyak sampah, berantakan, kotor. Hal aku baru punya anak satu ya teman-teman, tapi ya mau gimana lagi, emang seperti ini keadaannya. Nah, di sini juga aku mau nyuci baju dulu seperti biasa. Ini aku nyucinya sekarang di kamar mandi, nggak di belakang lagi, karena di belakang itu banyak kotoran tikus dan juga suka ada kelabang ya. Walaupun di sini aku bersihin setiap hari, tapi karena kandungan aku juga udah mulai membesar, jadi udah nggak berani lagi nih buat nyuci di belakang. Terus kalau dulu kan misal ada kelabang suka langsung aku matiin ya teman-teman. Kalau sekarang kan aku juga kan lagi hamil, jadi aku nggak berani sama sekali buat matiin hewan-hewan kayak gitu ya. Dan udah gitu kalau di belakang tuh lumayan agak tinggi, jadinya suka pegel ya teman-teman, dan agak sempit juga. Nah, dan di sini aku nyuci piring dulu. Ini aku seneng banget deh karena sekarang ini cucian piring aku nggak terlalu banyak ya teman-teman. Udah gitu di belakang udah sedikit bersih karena kemarin juga kan dibantuin sama papanya Rapan. Pokoknya seharian kemarin papanya Rapan yang ngerjain atau bantuin kerjaan rumah ya teman-teman, kayak nyuci baju, nyuci piring kayak gitu. Jadi lumayan lah ya, walaupun liburnya cuman sehari aja. Dan di sini juga alhamdulillah nih untuk piring aku udah pada bersih, dan perut aku ternyata udah kelihatan ya teman-teman, udah gede. Pantesan aja rasanya tuh kayak begah banget kalau mau ngapa-ngapain. Dan aku juga sekarang udah nggak bisa segesit dulu kayak ngerjain ini itu tuh sat-set ya teman-teman, bisa secepat itu. Dan sekarang kayak harus pelan-pelan gitu. Ngeri juga ya karena berasa di perut kalau kita misalkan jalannya terlalu cepat atau ngerjain apa-apa terlalu berlebihan ya teman-teman. Jadi emang benar-benar harus bisa menjaga kondisi ya, apalagi sekarang perut aku udah mulai buncit nih, udah mulai membesar, udah berasa banget deh pokoknya begahnya. Dan ini juga aku mau masak nasi dulu buat nanti makan siang, atau enggak buat nanti pulang Rapan sekolah ya. Biasanya aku tuh mager banget buat masak nasi, dan nantinya Rapan kelaparan ya teman-teman kalau pulang sekolah harus masak dulu. Ya walaupun tadi masih ada sih nasi sisa semalam, cuman kan agak kering gitu ya teman-teman, jadi harus bikin yang baru.
Dan ini juga barusan aku udah beres cuci baju. Mudah-mudahan ini cepet kering ya, karena panasnya juga lumayan nih, terik banget. Cuman kan cuaca sekarang nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Walaupun sekarang ini panas banget, tapi ntar tiba-tiba juga mendung, tiba-tiba hujan. Pokoknya nggak bisa diprediksi ya untuk sekarang ini. Dan kalau misalkan ditinggal, nggak boleh nih aku jemur-jemur di samping kayak begitu ya teman-teman, karena emang suka kehujanan dan suka basah. Cuman karena itu aku juga buru-buru tadi pagi nyuci celana nyerapan karena aku lupa kemarin nyuci. Udah gitu hari ini kan mau dipakai, aku tuh kayak takut banget gak kering, tapi ternyata alhamdulillah ya kering, karena emang bener-bener terik banget ya ini panasnya. Nah teman-teman, di sini aku udah nyampe di sekolahnya Rapan, karena hari Rapan juga udah masuk kelas. Ini waktunya emak-emak jalan-jalan. Pokoknya emak-emak kayak kita tuh jalan kayak gini bareng teman-teman aja tuh udah kayak happy aja gitu loh teman-teman. Dan ini juga anak-anak udah pada masuk, jadi kita udah tenang ya. Nah kita tuh kalau misalkan jalan jarang banget, bukan jarang lagi ya, emang gak pernah di hari weekend. Udah pastinya hari weekday di pas anak-anak lagi sekolah ya. Dan itu juga kan kita gak lama ya, paling sekitar 2 jaman lah ya teman-teman. Pokoknya selama anak-anak jam pelajaran aja. Dan di sini kita mau pada pergi ke Ulbak atau uli bakar yang viral di Jakarta ya teman-teman. Jujur ya, aku belum pernah sama sekali, tapi kalau teman-teman aku yang lainnya ini udah ada yang pernah juga. Dan katanya itu tuh rame banget. Oh ya. Dan ini juga kita janjian pakai dress code warna hitam ya. Pokoknya kita kalau kemana-mana udah pasti kalau rame-rame kayak gini janjian pakai dress code ya teman-teman. Tapi itu juga tidak memaksakan, kalau misalkan yang punya aja. Kita tuh suka voting yang punya warna ini ada nggak gitu misalkan, atau lebih banyak nggak. Kalau misalkan yang lebih banyak ya udah kita pakai, jadi nggak harus beli atau nggak harus mahal ya teman-teman. Ini tuh yang kita punya aja gitu, karena kita juga emang nggak memaksakan diri ya teman-teman. Yang penting kita happy nih sama teman-teman kayak gini. Pokoknya kalau emak-emak udah ngumpul tuh udah seneng aja gitu ya, karena kan seharian juga udah capek di rumah, capek ngerjain kerjaan rumah, ngurusin anak, pokoknya ngurusin ini itu. Jadi wajar dong kali-kali emak-emak juga butuh refreshing, butuh hiburan kayak gini. Apalagi buat emak-emak yang jarang keluar ya teman-teman, yang jarang jalan kayak aku mungkin contohnya. Jadi diajak sama teman-teman kayak gini tuh senang banget. Yang penting kita juga kan udah izin sama suami, dan suami juga mengizinkan, membolehkan. Jadi udah nggak ada masalah ya teman-teman. Dan kita juga tidak mengabaikan kewajiban kita di rumah atau sebagai ibu rumah tangga. Nah ini kebetulan aja kan anak-anak masih di kelas, masih sekolah. Jadi kita nyari waktu di sela-sela kesibukan kita ya teman-teman. Oke, dan ini perjalanannya cukup jauh. Mungkin ini kalau dari tempat aku lumayan deket ya, karena ini dari sekolahannya Rapan. Jadi ini lumayan agak jauh juga ya teman-teman. Dan ini kita udah nyampe. Ini tuh masuk gang lagi, terus kiri kanan banyak banget pepohonan, terus jalanannya juga lumayan agak becek ya teman-teman. Jadi kalau kesini tuh mendingan pas lagi nggak hujan kayak gini. Ini sebenarnya masih panas banget, tapi nggak tahu ya nanti kalau kita pulang. Dan di sini juga udah banyak pengunjung yang lainnya. Ini katanya sih viral banget ya teman-teman. Udah gitu banyak artis-artis juga yang sering nge-review makanan-makanan di sini, atau banyak konten-konten kreator juga yang udah pada mampir ke sini. Terus untuk tempatnya di sini tenda-tenda gitu ya teman-teman, tapi mungkin ini kelihatannya nggak estetik sama sekali ya. Untuk tendanya juga ini kayak udah mau roboh-roboh gitu loh teman-teman, tapi mungkin ini ciri khasnya kali ya. Terus ada banner-banner yang memajang foto-foto yang udah pada pernah makan-makan di sini. Dan di sini juga untuk menunya murah meriah ya teman-teman. Ini tuh bener-bener terjangkau banget. Ini dari harga minuman aja dimulai dari 4.000 sampai 5 atau 6.000 ya teman-teman. Terus di sini juga ada mie rebus, mie kuah atau mie goreng ya, harganya cukup murah, cuma 6.000. Dan di sini juga untuk uli-uliannya nih murah ya teman-teman, dari mulai harga 3.000. Di sini ada pulungan juga. Jadi dia itu uli yang dibungkus belum diapa-apain gitu loh teman-teman, masih dibungkus pakai daun.
Nah, dan ternyata pas kesini itu kita udah langsung pesan, tapi kita langsung pesannya dibungkus aja karena lama banget. Pokoknya kalau teman-teman yang mau kesini kayaknya nih harus ada yang pesan duluan deh atau ngebooking gitu ya teman-teman, karena ini lama banget. Aku pesannya aja pas datang ke sini tuh kita niatnya atau rencananya tuh mau pada makan uli bakar bareng-bareng, tapi ternyata kayaknya nggak bakalan keburu, apalagi waktu kita tuh mepet banget sama jam pelajaran anak sekolah atau jam pulang anak sekolah ya. Takutnya keburu-buru anak-anak udah pada pulang. Jadi akhirnya kita tuh di sini pada makan mie rebus aja, dan untuk ulinya kita pada bungkus bawa pulang ke rumah ya teman-teman, karena lumayan lama. Ini hampir sejam lebih ya kita nungguin, tapi masih belum jadi-jadi nih untuk uli bakarnya. Soto semua. Oke dah. Gua yang mau mie goreng. Ini nggak pedas. Ini juga nggak pedas yang pakai telur. Nggak pedas nih, yang nggak pakai telur nggak pedas. Ini saya pedas. Berarti pedas. Ini kepin. Soto semua ada. Ntar yang bawang ini. Ayam bawang ada. Ini siapa nih? Gua mau mie goreng kan. Nggak mie soto lah. Soto nih yang pedas. Nih. Soto. Oma belum ayam bawang. Oma soto apa ayam bawang? Belum Mama. Soto belum. Hah? Soto. Ziana sama aku mie goreng. Yang sama mas. Mie rebus ayam bawang. Hah? Yang bawang semua ini. Ini nggak pedas dua. Ini pedas dua. Yang besar mana yang nggak pedas ini? Yang pedas satu sini. Ya, aku satu pedas. Yang nggak pedas. Yang nggak pedas siapa satu lagi? Satu lagi siapa? Saya pedas. Hah? Perut, jangan yang kayak waktu ngebaso itu loh. Itu langit sebelum sekolah. Udah berani jadi lagi tuh dari bakal jalan rame. Iya, gue pikir rawit hijau, kalau rawit hijau kan masih berani. Kayak minggu mana? Makan bakso, digoreng cabai hijaunya. Gue rasa mie goreng. Harusnya mie goreng paling terakhir. Cabai hijaunya seperti goreng. Wah lah, udah kayak teh Santi, terus banget begitu berani. Gue ngeliatin dia bikin TikTok. Apaan ini? Oh, ini apa? Apaan? 276. Kayla. Kamal. Oma mana? Oma mana Oma? Di sini kali ada dua nih di bawahnya. Oma mana Oma? Ini Zea. Batur, Oma mana? Oma belum bentar lagi mau sama rumah. Oh, Oma belum. Ini apa di sini? Udah. Tuh sama Oma. Aduh, ini kalau Apanya kelebihan? Oh iya ada yang. Iya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, ini kita udah beres makan-makannya. Akhirnya ulinya pada diteng-teng tuh kan teman-teman, gak jadi makan bareng di sini karena kelamaan. Akhirnya jauh-jauh ke sini kita cuman makan mie aja, tapi nggak apa-apa. Dan kita juga dapat keseruannya ya teman-teman. Untuk ulinya nanti kita cobain aja di rumah gimana rasanya. Nah, oke, ini kita mau lanjut aja pulang ke sekolah karena takut anak-anak keburu keluar sekolah ya teman-teman. Karena kita tuh waktunya ya cuman ada beberapa jam doang selagi anak-anak masih belajar di sekolah. Dan ini ternyata bener dong kan teman-teman, hujan ya, tapi untungnya nggak terlalu deras banget. Terus ini mama-mama yang lainnya ada yang lagi nunggu juga di dalam kelas. Biasanya tuh kan di luar, cuman karena hujan jadinya pada di dalam kelas. Nah, ini ada yang sebagian udah pada pulang, cuman kalau kelas nyarapan belum pada pulang ya teman-teman, masih pada berdoa kayak gitu. Nah, ini hujannya juga udah mulai reda, mudah-mudahan nggak deras banget ya, karena kalau deras banget aku tuh suka susah nyari angkutan umumnya. Oke teman-teman,
teman-teman, sekarang ini alhamdulillah kita udah nyampe rumah, dan untuk uli bakarnya nih aku makan di rumah ternyata lumayan ya. Tapi kalau misalkan di daerah Bandung aku suka banget makan uli bakar itu pakai sambal oncom. Cuman kalau di sini nggak ada ya, paling adanya bumbu serunding aja kayak gini. Nah oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.